3, 2, 1, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Fadilah dari Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang metodologi ilmu ekonomi. Nah, bagi yang belum tahu ya, apa sih metodologi itu? Nah, jadi metodologi ini adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran menggunakan tata cara tertentu dalam penelusuran ya. Menggunakan tata cara tertentu dalam penelusuran untuk memperoleh suatu kebenaran juga. Tapi hal tersebut juga tergantung dari realitas yang akan kita kaji atau yang sedang kita kaji saat ini. Nah, pada umumnya metodologi ilmu ekonomi ini atau metode dalam ilmu ekonomi untuk menentukan suatu permasalahan ini secara garis besarnya ada 3 tahapan ya. Yang pertama itu adalah melakukan observasi. Nah, melakukan observasi untuk memilih teori atau melakukan observasi dan memilih teori. Nah, terus yang kedua ini mengidentifikasi permasalahan. Terus yang ketiga adalah menggunakan asumsi dan model. Nah, kenapa kita perlu menggunakan asumsi dan model? ya intinya untuk menentukan solusi aja gitu, yang menentukan solusi agar lebih cepat. Nah, itu aja sih. Baik, oke, yang pertama yang saya sebutkan tadi adalah melakukan observasi dan memilih teori. Nah, kita ambil contoh inflasi lah. Seorang ekonom dari luar Indonesia atau lebih tepatnya di negara lain mengalami kenaikan harga barang yang begitu cepat. Nah, untuk melakukan atau untuk mengetahui benar atau tidaknya, valid atau tidaknya teori ini, maka ekonom tersebut perlu melakukan yang namanya menganalisis data atau mengumpulkan data dari berbagai negara tentang kenaikan harga barang dan juga jumlah uang yang beredar. Nah, hal ini juga dikumpulkan dari berbagai negara yang tidak hanya di kawasan tertentu saja, tapi di semua dunia. Apabila fakta tersebut memiliki korelasi yang kuat atau yang sama gitu tentang kenaikan harga barang dan jumlah uang yang beredar seperti yang saya sebutkan tadi, maka hal tersebut atau teori tersebut dinyatakan benar adanya atau valid adanya. Begitupun juga sebaliknya. Nah, oke, yang kedua yaitu adalah menentukan permasalahan. Nah, menentukan permasalahan di sini yaitu dengan cara berbentuk pertanyaan ya. Jadi pertanyaan yang harus ditanyakan atau perlu ditanyakan pada pihak-pihak terkait permasalahan atau objek permasalahan tersebut yang akan dianalisis oleh kita itu adalah perlu pertanyaan yang benar-benar tepat sehingga permasalahan dapat teridentifikasi dengan jelas. Nah, yang ketiga adalah menggunakan asumsi dan model. Beberapa ekonom di dunia mereka selalu memikirkan tentang teori, tentang bagaimana caranya menghimpun data
dan kemudian menganalisis data tersebut, mengumpulkan data itu semua untuk membuktikan permasalahan dari teori tersebut benar atau tidaknya. Nah, biasanya untuk mengambil kesimpulan, para ekonom tersebut menggunakan metode asumsi dan model, menggunakan metode ini untuk mendapatkan solusi yang lebih cepat dan juga lebih cepat. Oke, mungkin cukup segitu saja penjelasan singkat dari saya tentang terkait metodologi ilmu ekonomi ini. Maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, karena saya juga masih belajar ya. Nah, kalau dari kalian ini ada yang ingin tahu jelasnya tentang metodologi ilmu ekonomi ini, akan saya taruh linknya di deskripsi ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.